sekarang sudah menuju ke langkah 7 dari dari modul perlindungan anak ini, yang mana tadi di langkah 1 sampai 6 sudah dibahas. Bu ya, masih ingat dan masih semangat ya Ibu-ibu ya? Semangat. Semangat. Selamat pagi. Pagi. Ya, 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 terima kasih. Ya, sekarang kan di langkah ketujuh ini yaitu pencegahan kekerasan pada anak yang istimewa. Jadi apakah ibu-ibu di sini ada yang tahu tentang anak istimewa atau tidak nih? Silakan ibu-ibu untuk yang PL17 ini, yaitu pengertian tentang anak istimewa, yang mana anak istimewa ini yaitu anak-anak yang memerlukan perhatian khusus begitu, karena mengalami hambatan dari sisi fisiknya ataupun mentalnya ataupun intelektualnya, kemudian juga sosialnya. Kemudian mereka itu tidak mampu mengembangkan kemampuan baru yang ada dari potensi pada dirinya begitu. Nah, itu ialah anak istimewa. Mungkin eh, itu ada di sekitar lingkungan ibu dan bapak-bapak ya, untuk anak istimewa ini. Ya, eh, dari anak istimewa ini, mari kita perjelas gitu kan, mari kita perjelas pada film Getun ya. Kalau di buku pintar, silakan ibu-ibu yang di bawah di buku pintarnya itu dibuka halaman 27 Bu ya. Ya. Jadi ibu-ibu buka halaman 27 dan saya akan putarkan filmnya gitu, untuk film yang berjudul Getun. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas.
Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa Karena tuh? kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Mak, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Ya, Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, ewu, winangku ing samudra, rakyat sakum suki seni adiluhung. Ya, begitulah potongan dari film Getun itu. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak kan sudah menonton filmnya nih ya. Coba dilihat dari potensi apa yang dapat dilihat dari Getun ini gitu kan. Coba silakan ibu bapak yang betul-betul memperhatikan mungkin bisa menangkap intisari dari film ini. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Salah satu ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, udah. Makasih, Pak ya. Nih, selanjutnya silakan. Tadi 1 dan 2 sudah ya. Terus selanjutnya. Silakan. Silakan, Pak. Ya. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Getun ini lahir tanpa tangan ya, ibu-ibu. Tadi bisa dilihat dari videonya, tapi Getun ini bisa bermain piano. Bahkan menyisir pun dia bisa ya. Kemudian membaca buku gitu kan dengan kakinya, itu membuka lembaran buku bisa. Bahkan memakai kerudung pun juga bisa. Getun ini tidak malu untuk pergi ke sekolah bersama teman-temannya gitu kan. Di sekolah pun dia menulis sendiri gitu kan dengan kakinya. Jadi segala aktivitasnya itu dengan kakinya, makan pun dengan kaki, cuci piring pun dengan kaki, bahkan membantu ibunya pun gitu kan, memasak di dapur dia dengan kaki gitu kan. Bahkan dia bisa main handphone, ataupun misalkan dia sampai akhirnya sekolah SD-nya bisa lulus juga ya dari Getun ini gitu kan. Apakah di lingkungan sekitar tempat ibu-ibu ini ada yang kondisinya seperti Getun gitu nggak, Pak, Bu?
ada yang seperti Getun ini nggak, bahwa kondisinya dia apa gitu kan, tidak mempunyai tangan atau tidak mempunyai kaki, ada, apakah ada atau tidak Bu? Ya, mungkin inilah kenapa Getun disebut anak istimewa. Jadi jarang sekali mungkin di lingkungan bapak-bapak atau ibu-ibu tidak ada anak yang disabilitas seperti Getun ini, bahwa misalkan untuk yang seperti Getun ini sebutnya istilahnya dengan cacat ya, cacat fisik, maka itu disebutnya bahasanya yaitu dengan disabilitas yang disebut sebagai anak istimewa gitu kan. Apakah ada pelajaran yang bisa diambil dari hikmah Getun? Kalau ada yang mau menambahkan dari ibu-ibu, silahkan gitu kan. Dari kisah Getun ini apakah ada nih Pak? Silahkan. Ya, kalau kalau tidak ada yang menambahkan kembali dari yang tadi saya sebutkan aktivitas sehari-hari Getun ini, Ibu silahkan di bukunya dibuka halaman 28. Bu, ini berapa orang yang bawa buku Bu? Silahkan diperlihatkan Bu. Coba saya lihat nih. Bilangnya kan tadi udah pada bawa buku nih. Silahkan. Coba yang lihat yang bawa buku silahkan di ke ataskan bukunya. Ya, dibuka halaman 28 Pak. Bu, silahkan. Ya, di situ halaman 28 ada flip chartnya ya. Silakan di halaman 28 ini ada yang mau membacakan atau gimana nih? Apa saya baca? Ya, untuk flip chart 18 ini. Ya, boleh ke Pak Fahmi silakan. Ya, yang halaman 28, Pak. Yang apa? Mm-mm. Ya, betul. Itu yang itu, Pak. Ya, sudah ya. Terima kasih Pak Fahmi. Jadi, saya perjelas lagi ya, ini peraturan pemerintahnya dari Permendiknasnya, peraturan menterinya, bahwa yang dikelompokkan menjadi anak istimewa itu di sini ada beberapa poin begitu ya. Tunanetra itu istilahnya tidak tidak bisa melihat, tunarungu tidak bisa mendengar, tunawicara tidak bisa bicara, tunagrahita itu tidak bisa apa mencium itu ya. Nah, kemudian tuna daksa berarti dia fisik gitu kan. Kemudian tuna laras dia tidak pemikirannya gitu. Kemudian anak kesulitan belajar atau lambat belajar, mungkin ini salah satunya menjadi anak istimewa juga. Ibu-ibu jangan sampai malu apabila mendapati dari poin-poin ini di rumah atau di lingkungan, atau ibu sendiri yang mempunyai ini, jangan sampai malu gitu kan mempunyai anak seperti ini. Silahkan, itu sebuah anugerah Tuhan Bu ya. Nah, adapun yang lainnya mengalami autisme ataupun gangguan motorik saraf ataupun penyalahgunaan obat-obatan terlarang ataupun hal lainnya, itu ibu harus bisa dengan gigihnya harus itu menerima bahwa itu anugerah Tuhan, dan ibu harus bisa bersabar dan jangan malu untuk mendapatkan mendapat anak seperti itu gitu. Nah, begini, jadi bahwa anak istimewa itu sangat rentan mendapat kekerasan dari lingkungan sekitarnya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang secara khusus dari keluarganya gitu. Misalkan di keluarga itu sering melihat dan mendengar jika punya anak istimewa itu disembunyikan karena malu gitu kan, bahkan tidak disekolahkan. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai tentang anak istimewa ini tidak perlu disembunyikan ataupun menjadi malu ataupun tidak disekolahkan. Itu harus sebuah menjadi anugerah Tuhan begitu ibu-ibu. Jadi sekali lagi, jangan sampai malu apabila mempunyai anak yang istimewa. Kemudian selanjutnya ibu-ibu harus mengemukakan bagaimana cara pencegahan terhadap anak istimewa ini. Baik gitu Bu ya.